untuk Coach Mama Hermina dan Koci Pak Ham, ya. Untuk Ibu Marlin dan Pak Denny sebagai observer, Ibu Hermina sebagai coach, dan Koci adalah Pak Ham. Ya. Baik, saya akan membacakan kasus yang kedua. Ya. Seorang murid bercerita jika dia merasa dipermalukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuat les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Oke, baik. Ya, silakan. Mama Oke, baik, terima kasih. Ya, silakan Mama. Tekan coaching pada kasus kedua. Sebagai coach, saya sendiri sebagai coach adalah Pak Ham dan sebagai observer adalah Pak Denny dan Ibu Marlin. Silakan. Silakan. Mama Hermin sebagai coach di sini. Iya. Iya. Silakan. Silakan Pak Ham. Paham sebagai coach. Mungkin untuk kelompok 1 itu langsung saja ya, tidak usah ini mengulang-ulang siapa berperan siapa. Oh, iya. Langsung saja Bu Hermina. Iya, terima kasih Tati. Maaf Bu, tadi kami masih menunggu teman Pak Ham, kayaknya terkendala jaringan. Silakan Pak Ham. Sudah. Sebentar tidak Bu Hermina, Pak Ham silakan Pak Ham. Siap tuh. Pak Ham bisa suaranya pakai HP enggak bisa? Suaranya bisa, menggunakan perangkat HP boleh Pak? Ya, yang itu sudah. Didekatkan saja mikrofonnya itu biar terdengar. Sudah. Silakan. Ya, silakan kita mulai sekarang Pak Ham. Oke. Halo, selamat siang Ibu Hermin, apa kabar? Selamat siang Ham. Kabar Ibu hari ini baik-baik saja. Mari silakan duduk dekat Ibu. Ibu ingin sekali hari ini berbincang-bincang dengan kamu. Baik, terima kasih ada Bu yang atas perlu Ibu waktunya. bantu? Oh iya Bu, begini, saya ini di kelas saya mengalami salah satu hambatan dalam salah satu pelajaran di kelas Bu, sehingga saya pagi ini bertemu dengan Ibu. Oh iya, kira-kira apa tujuan yang ingin kamu capai dari diskusi kita siang hari ini kembali? Baik Ibu, saya ingin mendapat solusi dari masalah yang sementara saya alami ini. Oh, jadi kamu sedang ada masalah.
silakan dicerita Iya. apa kira-kira masalah. Baik, terima kasih Ibu atas perhatiannya. Begini Ibu, di kelas saya itu Pak Denny, guru matematika, membuka les atau les privat matematika di kelas saya. Dan teman-teman, sebagian besar teman-teman saya di kelas itu mereka mengikuti les yang dibuka oleh Pak Denny itu, les privat itu. Dan saya sendiri tidak mengikuti les. Dan saat mengikuti ujian itu Ibu, nilai saya itu merosot jauh dari teman-teman yang ikut les itu Ibu. Oh, jadi kamu punya masalah tentang les privat dan kamu mendapat nilai yang rendah karena tidak mengikuti les privat matematika sama Pak Denny. Jadi begitu masalahnya kan, Hambali? Iya, begitu Ibu. Terus dari masalah yang kamu ceritakan ke Ibu tadi, coba kamu ceritakan kepada Ibu tentang apa yang kamu rasakan dengan tidak mengikuti privat sama Pak Denny, terus kamu mendapatkan nilai yang jelek, tidak sesuai harapan. Kira-kira apa yang dirasakan oleh kamu sekarang? Coba ceritakan ke Ibu, Nak. Baik Ibu, setelah Pak Denny membuka les privat di kelas dan saya sendiri tidak mengikutinya itu, saya merasa tidak nyaman. Tidak nyaman saya itu setelah les privat berjalan, setiap hari belajar di kelas itu Pak Denny selalu menyindir bagi saya rasa seperti itu karena memang saya sendiri yang tidak ikut les privat, selalu sindir begitu di kelas. Jadi saya merasa tidak nyaman. Kenapa Pak Denny selalu sindir-sindir saat pelajaran begitu. Setelah kamu merasa tidak nyaman karena Pak Denny menyindir, karena kamu tidak ikut les privat, nilai kamu rendah, mungkin ada lagi yang kamu rasakan saat ini? Saya yang saya rasakan selain rasa tidak nyaman itu, saya merasa ada ketidakadilan di dalam kelas saya. Kemarin-kemarin atau sebelum ada pembukaan les itu biasa-biasa saja suasana kelas itu. Tapi setelah ada les, saya malah merasa tidak nyaman. Lalu keadilan sebagai seorang guru di kelas itu saya tidak rasakan. Apakah karena saya tidak mengikuti les sehingga keadaan itu saya alami? Kamu merasa tidak nyaman, tidak adanya keadilan di dalam kelas, oleh karena masalah privat, oleh karena teman-teman kamu sebagian besar mengikuti privat, kamu sendiri tidak mengikuti privat, lalu kamu merasa tidak nyaman dan tidak adil di dalam kelas tentunya. Terus kira-kira dari kenyataan seperti ini, dari rasa tidak nyaman, rasa tidak adil, langkah apa yang harus kamu tempuh? Saya malah bingung, Ibu. Saya mau bingung karena saya sebagai murid dan sendiri ini kira-kira keadaannya saya alami ini masih cari-cari caranya bagaimana. Apakah saya harus bertemu dengan Pak Denny atau saya harus mengikuti les? Saya bingung langkah-langkah apa yang saya harus tempuh. Oh, kamu bingung antara mau ketemu Pak Denny, antara tidak. Apakah pernah kamu menceritakan ini kepada Pak Denny? Ataukah memang kamu masih bingung? Apakah kamu punya rencana untuk bertemu, untuk menceritakan ini kepada Pak Denny?
selaku guru privat Oh, matematika begitu? sebenarnya saya ingin bertemu dengan Pak Denny, tapi saya belakangan ini masih rasa takut. Takutnya saya itu bisa diterima tidak ketika saya bertemu dan menyampaikan keadaan yang saya alami. Yang kedua, jangan sampai saya dimarahi balik oleh Pak Denny, Bu. Karena Pak Denny ini uh, sebelumnya itu orangnya baik sekali. Uh, di kelas itu cara mengajarnya juga bagus. Oke, berarti kamu takut ketemu Pak Denny, takut dimarahi sama Pak Denny. Sekarang coba kamu ceritakan kepada Ibu, kekuatan apa yang kamu miliki tanpa misalnya tanpa kamu harus ikut les, atau sebelum ikut les privat, kira-kira kekuatan apa yang ada pada diri kamu? Sekarang coba kamu ceritakan ke Ibu. Saya sendiri merasa bahwa saya punya kemampuan, itu terbukti di mana sebelum ada les privat yang dilaksanakan oleh Pak Denny itu nilai-nilai saya jauh lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Dan juga di kelas sebelumnya saya juga sering mendapat peringkat kelas, Ibu. Oke, ternyata kamu punya kekuatan yang luar biasa, Ham. Kenapa kamu harus ragu-ragu, harus tidak berani? Kamu punya kehebatan yang luar biasa tanpa harus ikut les privat kepada Pak Denny misalnya. Sekarang langkah apa ya? Apa yang harus kamu lakukan ke depan? Yang pertama, mungkin saya mengatur waktu dan coba menghubungi Pak Denny lewat via telepon. Kebetulan nomornya Pak Denny juga sudah saya dapati. Mungkin langkah pertama saya menelpon Pak Denny dan menyampaikan untuk punya niat untuk bertemu langsung begitu, Bu. Apa kira-kira rencanamu agar dapat mencapai tujuan itu? Misalnya dengan rencana untuk ketemu Pak Denny, terus kira-kira apa rencana kamu yang bulat untuk mencapai suatu tujuan dari niat baik itu? Rencana saya itu mau menanyakan kepada Pak Denny mengapa sehingga setelah Pak adakan les kok nilai saya semakin menurun. Apakah karena saya tidak mengikuti les bersama Pak Denny sehingga nilai saya menurun? Dan juga saya mau menyampaikan bahwa akhir-akhir ini saya tidak merasa nyaman dan Pak tidak berlaku adil terhadap kami sebagai siswa di kelas begitu, Bu. Yang niat saya mau menyampaikan ke Pak Denny itu. Selain niat kamu mau menyampaikan itu kepada Pak Denny tentang alasan-alasan kamu, adakah aksi-aksi lain? Coba ceritakan. Mungkin di kelas kamu mau seperti apa tanpa mengikuti les bersama Pak Denny misalnya. Oh iya, mungkin saya tetap saja seperti sebelum Pak Denny mengadakan les, saya sudah berprestasi, saya belajar sendiri, sudah menunjukkan kemampuan saya, di kelas bawah juga sudah, sehingga cara itu saya tetap pertahankan. Dengan cara mungkin lewat masalah ini, saya lebih giat lagi, lebih rajin lagi, lebih berkomitmen dengan waktu dalam hal belajar. Kemudian saat mengerjakan ulangan atau mengerjakan tugas, saya mungkin lebih teliti lagi sebelum selain kamu giat, kamu lebih teliti, mungkinkah ada kiat lagi yang lebih menukik sehingga dengan tidak mengikuti les bersama Pak Denny, kesuksesan itu tetap kamu raih? Selain kamu giat belajar, tekun, teliti, mungkin ada kiat-kiat lain? Saya berniat untuk
mengajak teman dekat saya untuk membantu atau mengingatkan saya tentang jadwal belajar bersama. Dan teman-teman saya ini orang-orangnya hebat semua. Ada Marlin, ada Hermin, gitu. Itu orang-orang yang hebat. Jadi saya berniat mau menyampaikan agar mereka juga mengingatkan kembali sehingga saya belajar lebih giat lagi sesuai dengan waktu yang ada, belajar kelompok, belajar bersama, gitu Bu. Bagus sekali itu, Ham. Kamu punya ide yang luar biasa. Selain belajar sendiri, tekun, teliti, juga kamu bisa mengajak teman-teman lain untuk belajar bersama kamu. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi, kira-kira apa komitmen kamu agar semuanya ini dapat berjalan dengan baik? Ya, komitmen saya tadi itu saya berkomitmen belajar menggunakan waktu yang ada. Kemudian saya lebih tertib lagi dalam belajar gitu Ibu. Oh ya Ham, tadi kamu punya teman untuk belajar bersama. Tadi Ibu kutip ada Denny, ada Marlin, ada Liberty, itu adalah teman-teman belajar kamu. Sekarang Ibu mau tahu juga, siapa kira-kira yang membantu kamu untuk menjalankan komitmen itu? Misalnya dalam kamu berkomitmen, siapa kira-kira yang ikut membantu kamu agar komitmen kamu itu bisa mencapai tujuan yang baik? Komitmen saya itu ya tetap mengikuti kesepakatan bersama teman-teman saya. Jadi saya yang sudah menghadapi masalah ini, saya sendiri tidak boleh lalai lagi. Jadi sudah ada kesepakatan bersama teman dalam kelompok, saya harus tepati, saya harus hadir lebih awal lagi dan mengikuti teman-teman yang sudah luar biasa itu Bu. Oke Ham, ternyata memang kamu anak yang sangat luar biasa. Kamu tidak menyerah dengan keadaan. Ketika nilai kamu anjlok, kamu mulai harus bangkit kembali, keluar dari masalah, kamu memperdayakan teman-teman di sekeliling kamu dengan berkomitmen yang baik. Terima kasih untuk komitmenmu. Ibu percaya bahwa di hari-hari yang akan datang kamu akan menjadi anak yang bisa. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas waktunya dan atas masukannya Bu. Terima kasih Ham. Semoga tetap semangat belajar ya. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Mari kita memberikan apresiasi untuk coach dan coach kita hari ini ya. Luar biasa. Coach sangat terbuka dengan coach. Silakan yang menjadi pengamat, silakan memberikan komentar mana yang perlu diperbaiki dan mana yang sudah baik. Silakan memulai dari Pak Denny. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mau memberi komentar sedikit untuk Ibu Hermin dan juga Paham, Ibu Hermin sebagai coach dan Paham sebagai coach di sini. Kali ini untuk yang bagian tujuan terlebih dahulu, untuk tujuan ternyata itu disampaikannya dari murid ya, coachingnya ya. Jadi Paham yang akan menyampaikan tujuan, tetapi di sini Ibu Hermin bisa membantu menggiring tentang mengidentifikasi masalah yang terjadi dari si murid tersebut. Dan memang betul yang tadi Ibu Liberty juga sampaikan tentang keterbukaannya si Koci juga sangat baik. Dia mau untuk terbuka, untuk kemudian dia mau untuk
membangun komitmen yang baik bersama, tentunya dengan bimbingannya coach tadi, membangun rencana aksinya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaannya, memang sudah sangat mengarah kepada tadi ini lihat bagaimana dia kondisi di kelas, mengidentifikasi muridnya sendiri juga punya masalah, kemudian buat perbandingan antara sebelum ada les dan sesudah ada les, itu juga sangat terlihat dengan baik. Dan untuk tanggung jawabnya lebih ke arah ini juga sudah terlihat sih, karena pertanyaan-pertanyaan umpan balik yang diberikan juga memang sudah mengarahkan untuk si coaches atau si murid ini untuk dia segera melakukan hal tersebut, untuk dia berkomitmen apa itu harus dilakukannya sesegera mungkin juga. Jadi itu saja komentar dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny untuk komentar yang luar biasa untuk Pak Ham dan Ibu Hermina. Silakan Ibu Marlin. Baik, Ibu Liberty, sebelumnya saya juga mengapresiasi proses coaching yang telah dilaksanakan oleh Pak Ham dan Ibu Hermina. Di sini saya ingin memberikan hasil observasi saya dari proses coaching ini. Saya concernnya lebih ke identifikasi itu, ke bagian Tirta yang diidentifikasi itu, karena di situ ternyata coach berhasil memberikan pertanyaan dan umpan balik kepada Pak Ham sebagai coach, bahwa mengidentifikasi hal-hal yang terjadi sebelum dan sesudah les privat terjadi. Bagaimana perasaan yang Pak Ham sebagai coach rasakan, bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi, padahal di situ Pak Ham mempunyai potensi diri untuk mengembangkan diri dengan lebih baik, dengan tidak melalui proses mengikuti les privat itu. Sehingga di sini juga coach Ibu Hermina juga sudah memposisikan coach sebagai mitra dan menghormati setiap apa yang dikomunikasikan oleh Pak Ham sebagai coach. Juga memberikan tanggapan positif tentang apa yang disampaikan oleh coach itu. Lalu dalam rencana aksinya ini juga coach telah memberikan pendampingan untuk menemukan solusi dan menggali potensi apa yang ada pada diri coach, sehingga Pak Ham sebagai coach tadi sudah menampakkan bahwa aksi nyata, bahwa minta maaf, bahwa rencana aksi yang akan dilakukan yaitu melakukan pembelajaran yang lebih intens dengan teman-teman sebaya, yaitu tadi ada Denny, Marlin, Hermin, lalu masuk sekolah dan kelas lebih disiplin. Saya rasa itu sudah teridentifikasi dengan baik dan sekaligus mempunyai jiwa berkomitmen dan mempunyai jiwa yang bertanggung jawab, sehingga di sini coaching saya pikir sudah mampu menuntun coach untuk menggali lalu memetakan situasi sehingga menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru dari si coach. Terima kasih. Oke, baik. Untuk Ibu Marlin yang telah berkomentar untuk coach dan coach kita hari ini, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Marlin tadi, bahwa memang ini sudah coach sudah berhasil menggiring coach untuk menyalurkan apa yang menjadi persoalan dan telah menemukan jalan keluar sendiri oleh coach ya. Ya. Baik, terima kasih. Mari kita memberikan apresiasi untuk teman yang baru kita praktek. Waktu kita sudah pas 25 menit. Kita beralih ke kasus yang ketiga. Ya. Kasus yang ketiga